Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara? Luar biasa. Tuhan memang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka ibadah doa Sabtu pagi pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon tuntunan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji dan syukur Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai dan memimpin di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini, pagi hari ini, bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan terutama kami juga yang membawakan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini akan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Yang akan kami renungkan adalah ayat yang keempat sebagai bahan renungan pada pagi hari ini. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada ayat yang pertama telah disebutkan bahwa supaya jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Adil. Bapak Ibu yang terkasih, begitu Allah mengasihi manusia, begitu Allah mencintai manusia, sehingga walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap merengkuh dan merangkulnya supaya kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini kami akan beri judul Kenal untuk Mengenal. Di ayat yang keempat sudah dengan jelas bahwa Allah menegaskan, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami percaya bahwa kita kenal Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun dan mungkin sudah puluhan tahun. Tetapi apakah kita hanya kenal saja? Tentunya tidak. Kita tentunya kenal untuk mengenal. Kata mengenal di sini Allah telah mempertegas bahwa tidak sembarangan kata mengenal, melainkan mengenal di sini mempunyai makna dan arti yang sangat dalam, terutama di dalam kehidupan manusia untuk mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari, kalau kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus, tentunya tidak berhenti untuk kenal saja, melainkan kenal untuk mengenal. Sehingga kita bisa menyelami, bisa memahami apa yang akan menjadi kehendak Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus senantiasa menjalankan sesuatu yang begitu sangat-sangat baik. Kabar gembira tentu selalu dikabarkan di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita bahwa kita tidak hanya kenal, tetapi untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Kita perlu mencontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Mencontoh bukan harus persis melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melainkan mengasihi sesama itu sudah cukup untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kita dengan mengasihi sesama, maka kita pun akan senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, yang ada pertanyaan di benak saya, sampai sejauh manakah kita mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sudah kenal bertahun-tahun, tetapi apakah kita juga sudah mengenal dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkannya? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus? Mari kita mohon agar kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintahnya dan kita bisa mengenal dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Bapa yang bertata dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu. Selalu berterima kasih karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mampukan kami untuk mengenal dan mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh sehingga kami bisa menjalankan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin.
besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh dapat berjumpa lagi dalam persekutuan pagi ini. Bapa, saat ini kami ingin mengucap syukur untuk berkat dan rahmat Tuhan serta penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini kami boleh dapat menjalani kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami ingin kiranya kami tetap meneladan cinta kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Tidak lupa kami saat ini ingin mendoakan bagi para orang tua kami, yaitu Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Esparmun. Para orang tua ini di usia yang sudah lanjut, kiranya Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap melindungi mereka di dalam menjalani usia lanjut mereka. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan perawatan dan dalam proses kesembuhan, yaitu Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, dan Ibu Amira Jumadiono. Kemudian Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Bapak Sigit Palgunadi dan keluarga, Ibu Ani dan Gita, Bapak Afadianto Hestu Prihastomo, Bapak Suyadi Wilayah Destara di rumah. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ebnu Pranantyo, Saudari Agnesia Juli Puspita, Ibu Purwanti Sulimin, Bapak Santoso Budi Raharjo. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merupakan keluarga dari jemaat-jemaat kami di sini, yaitu Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibunda dari Bapak Simon, Bapak Kalam, Ayahanda dari Ibu Lilis, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibunda Ibu Prila Wilayah Destara, Bapak Bambang Winada di rumah, Bapak Robi Ferdian Bakas di rumah. Kami juga berdoa untuk para jemaat-jemaat Adi Yosua di gereja kami. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat dan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Kami mohonkan berkat dan penyertaan serta perlindungan-Mu buat para Adi Yosua di gereja kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang
dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk usia baru yang sudah Tuhan tambahkan buat mereka masing-masing. Berkat Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, dan biarlah mereka juga tetap menjadi saluran berkat-Mu kepada saudara-saudara di sekitarnya. Kami berdoa buat para jemaat gereja kami yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang membuka usaha baru, atau sedang berjuang untuk memperoleh penghidupan. Kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai, memberi hikmat kepada mereka masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami atau keluarga pasangan hidup yang sedang menantikan buah hati. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana buat masing-masing dari mereka. Kami berdoa buat keluarga yang sedang mengalami permasalahan atau keretakan dalam keluarga. Kiranya Engkau beri kedamaian di dalam keluarga mereka. Kehidupan mereka boleh senantiasa mengutamakan kasih sesama antara suami dan istri, orang tua dan anak, demikian pula sebaliknya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami muda-mudi yang sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga sudah mempersiapkan pasangan hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini beberapa anak-anak kami juga masih dalam menghadapi ujian akhir di tingkat akhir di SMP, di SD, dan SMA. Kiranya Tuhan pimpin mereka di saat ujian-ujian akhir mereka. Beri hikmat-Mu sehingga mereka dengan belajar dengan baik dan mempunyai fokus di dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Demikian pula untuk anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan lainnya, kiranya Tuhan juga pimpin sertai. Kami ingin berdoa untuk gereja kami, GKJ Ebenezer, mendoakan untuk para pelayan dan hamba Tuhan. Kami mendoakan untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Pendeta Adelia Atastasia Yohana Marta. Kami berdoa untuk para majelis, para pengurus komisi, bebadan wilayah, serta tidak lupa untuk para pegawai gereja. Kami mohon agar mereka diberikan kekuatan dan hikmat, kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan ibadah umum di saat-saat seperti sekarang ini, ibadah pemuda, ibadah remaja, dan ibadah anak, baik secara tatap muka maupun online. Mohon agar dapat berjalan lancar dan menjadi berkat bagi umat dan kami semuanya. Kami juga mohonkan berkat dan perlindungan Tuhan untuk para petugas, sehingga dapat menyelenggarakan ibadah ini dengan baik dan dapat berlangsung dengan hikmat. Kami khusus berdoa juga untuk panitia Paskah GKJ Ebenezer yang mempersiapkan ibadah dan perenungan rangkaian ibadah Paskah. Kiranya Tuhan sertai pimpin hikmat-Mu, kiranya menyertai masing-masing dari kami semua, sehingga kami boleh membuat rangkaian ibadah Paskah ini menjadi suatu perenungan yang boleh membawa kami ke dalam pemahaman yang lebih dalam dan lebih mencintai Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan seperti GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon, Pepantan Cawangan, dan gereja-gereja lain yang sedang bermasalah, yang sedang mengalami pertentangan, pelarangan ibadah di mana-mana. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memberikan harapan yang lebih baik, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh dapat menjadi saksi dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, para pemimpin, penyelenggara pemerintahan negara Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, staf, menteri, seluruh jajaran pemerintahan, dari yang tertinggi dan sampai yang terendah. Semua instansi-instansi pemerintahan kiranya Tuhan pakai untuk memakmurkan rakyat dan negeri kami ini menjadi negeri yang boleh menjadi panutan bagi negara-negara lain, negeri yang damai, negeri yang jauh dari konflik, khususnya konflik beragama yang saat ini sedang marak berkenaan dengan pemilu yang semakin dekat. Kami yakin Tuhan, Engkau punya rencana untuk negara kami. Engkau sudah persiapkan para pemimpin-pemimpin kami kelak yang akan menggantikan pemerintahan yang sekarang
menjadikan negara kami negara yang lebih baik dan maju untuk kepentingan rakyat dan seluruh bangsa. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya yang terjadi di Soviet dan sekitarnya. Tuhan, sertai Tuhan jamah hati para pemimpin dunia ini. Biarlah mereka tetap mementingkan kedamaian, tidak merusak negara atau bangsa lain di saat-saat seperti ini, sehingga mereka boleh saling mengasihi, menjadi satu bagian dari bangsa di dunia ini. Demikian doa-doa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.